Mas Andian, bisa mendengar suara saya, Mas Andian? Bisa, Pak Jo. Bisa, Pak Jo. Halo, Siap, Pak Jo. mulai. Oke, Pak Jo, silakan. Baik, sudah dibuka apa? Sudah, Pak Jo. Gusto. Pertanyaan pertanyaan sudah saya rekap nanti dari chat saya dulu, Pak Jo. Oke, oke, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi, apapun kondisi kita, susah, senang, miskin, kaya, lagi ada masalah atau lagi ada anugerah, semuanya adalah Allah yang menitipkan semua itu kepada kita semuanya untuk apa? Ya, kalau ada musibah ya bersabar. Kalau ada anugerah bersyukur. Sebetulnya hanya dua itu. Nah, harapan saya dan Bapak dan Ibu semuanya pada sore hari ini adalah hari di mana kita mewujudkan rasa syukur terhadap anugerah dari ilmu yang Allah berikan pada kita, yang dititipkan kepada kita, dan itu tidak mungkin banyak dan pasti akan sedikit. Nah, tugas kita yang punya ilmu itu segera untuk melepaskan ke publik. Semua orang bisa menangkap, bisa menerima, bisa mendapatkan ilmu yang kita punya, sehingga mereka dengan cepat mendapatkan manfaat dari kita. Itulah rasa syukur kita. Kawan-kawan semuanya yang masih berpikir kenapa harus menulis terindeks Scopus, dan itu yang masih mempertanyakan, kawan-kawan perlu tahu bahwa gara-gara Scopus itu, Bapak dan Ibu, ilmu yang kita punya itu akan lebih mudah diambil orang, karena lebih terpercaya, lebih trusted daripada ilmu yang kita titipkan ke almari lain. Jadi sebetulnya Scopus ini hanya almari yang kita percayai sebagai tempat untuk menyebarkan ilmu yang kita punya. Oke, saya mau buka chatnya Mas Handian. Mas Handian ngechat apa ya? Mudah-mudahan terbaca di sini, Mas Handian. Oke. Atas, Mas. Iya, Pak. Dan chat yang ada di Zoom juga. Maksudnya tadi ada beberapa pertanyaan yang sebelum Pak Jo join kan belum bisa kerekap, belum bisa dibaca sama Pak Jo, jadi saya rekap dulu. Oke, oke, oke. Yang ini ya. Gideon ini. Betul, Pak, itu dari WA. Yang Gideon dulu ini ya. Iya, Pak Jo. Oke, yang Gideon dulu. Oke, yang Gideon dulu. Sholat dek, mandi sholat. Hah? Ya Bu, itu Bu, yang belum mandi Bu. Ya, Bapak dan Ibu, yang tidak menyadari mic-nya terbuka ya. Kling, Gideon, mana Gideon? Ada Gideon? Peserta Camp Bandung? Belum ada. Suharja, sebelum Pak Mas Andian ada Suharja, bagaimana pembiayaan publikasi ilmiah terindeks Scopus? Suharja, mana Suharja? Ada Suharja? Ada Suharja? Terus Mujahid Said ada? Ada Pak? Oke, Mujahid Said. Ya Pak Jo. Nah, ya. Alhamdulillah. Ini kayaknya banyak sekali nih, produktif sekali nih Pak. Oh, Ya ini, Pak. Ini, saya copy dulu. Oke, sekarang yang Mujahid Said ya. Ya, ya Pak. Oke. Mujahid Said, ini korelasi kurut jamaah tabligh dengan etika politik Islam untuk memupuk integritas. Bapak, integritas terhadap apa nih Pak kira-kira nih Pak?
Integritas dalam menjalankan suatu kepercayaan, Integritas suatu amanah, laksanakan amanah suatu amanah. amanah di sini adalah amanah terhadap keluarganya, tanggung jawab pada keluarganya atau nusa atau bangsa, Amanah dalam hal pemerintahan. integritas dalam pemerintahan ya, Ya, di pemerintahan atau sebagai warga negara. ya, 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 Pak. Yang mana? Sebagai warga negara. Sebagai warga negara, boleh. Ah, oke. Ini orang berarti ini siapa sih Pak yang diteliti? Orang-orang jamaah tabligh yang di pemerintahan atau yang di luar pemerintahan? Di luar pemerintahan, Pak. Ah, oke, berarti sebagai warga negara ya. Jamaah tabligh dengan etika politik Islam, etika politik Islam, etika politik Islam. Apa ya? Etika politik Islam itu apa ya maksudnya Pak ya? Seperti kejujuran, Oh, dan menepati oke. janji. Oke. Kalau misalnya Khuruj ini satu waktu di mana mereka keluar dari rumah atau memang itu komunitas tabliknya, Pak? Jadi khuruj itu suatu aktivitas di mana jamaah tablik ini ada di istilahnya jaulah, Pak. Jaulah itu Hmm? mendatangi warga, menyampaikan menyangkut pentingnya beribadah. Sebenarnya jamaah tablik ini tidak berorientasi pada politik, Pak. Tapi Hmm? praktik-praktiknya itu bisa membawa kepada suatu integritas. Ah, oke, integritas di sini, nah ini bisa membedakan ya Pak? Integritas sebagai warga negara itu misalnya taat pajak, misalnya ikut pemilu, kan ngono kuwi, Pak. Kalau integritas sebagai eh, moral, misalnya berlaku jujur, kan itu dua hal yang berbeda enggak, Pak? Kira-kira, Pak? Iya, tentunya berbeda itu. Ya kan? Jadi Nah, ini konteksnya di sini integritas seperti tadi itu kejujuran, keadilan, menepati janji. nah, itu sebagai warga negara. Nah, warga negara saya kira bukan ke situ. Sebagai warga negara itu ya misalnya ya taat kepada hukum, taat kepada pajak, misalnya gitu. Tapi kalau kejujuran dalam arti moralitas saya kira itu dua hal yang berbeda ya. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya adalah khuruj ini kan ketika mereka di rumah atau di luar, Pak? Di luar kan? Sudah di luar, Pak. Nah, sudah di luar itu artinya insidental ya kan, tidak selamanya kan? Dalam jamaah tablik itu ada 3 macam khurujnya itu. Ada khuruj 3 hari, ada eh, berapa itu? Ada 3 hari, ada 40 hari, ada 4 bulan. Nah, itu kan artinya kan mereka hanya sebentar toh? Iya, sebentar. Tetapi Ya. apa yang dialami dalam kegiatan khurujnya itu betul-betul dapat menempa diri. Menempa diri untuk taat, untuk apa namanya, menghasilkan sesuatu yang baik, meninggalkan sesuatu yang buruk. Oke. Luas sekali, Pak. Luas sekali, Pak. Tuh. Iya, Pak. Kan ya, Pak, Luas saya. sekali. Luas sekali itu masalahnya. Baik meninggalkan yang buruk, meninggalkan yang baik. Terlalu luas banget, Pak. Terlalu luas Iya. banget. Bapak sempitkan ya, Bapak. Kira-kira ketika orang khuruj itu menjadi misalnya taat kepada ulil amri, misalnya gitu loh, Pak. Kan kecil, Pak. Jadi riset itu, Pak, Bu, semuanya, buat yang simple, sederhana, sempit. Tuh. Jadi etika Islam, ya etika politik Islam ini macam-macam kan. Tadi Bapak bilang tentang jujur, misalnya apa, adil, apalagi misalnya Menepati apa, janji. amanah itu Nah, Pak. Apa ya. nih? Batona gitu. Apa Pak? Ya, Jadi maaf, misalnya, Pak Jo, yang saya maksudkan di sini, ah, ketika orang mengikuti khuruj, ah, apa bagi aparat, nanti bisa aparat itu mengimplementasikan nilai-nilai etika ini
nilai-nilai etika yang sebenarnya begini, banyak pejabat, oknum pejabat yang dilantik, disumpah di bawah Al-Quran, tetapi toh kenapa terjadi korupsi misalnya penyalahgunaan wewenang, padahal dia disumpah di bawah Al-Quran. Ah. Tapi terus apa Tapi hubungannya dengan kurus? Kalau pejabat seperti itu berarti harus kurus dulu gitu misalnya. Gitu, Pak. iya, iya begitu, Pak. Kalau Ini tawaran. kepengen pejabat yang ya apakah dia pernah kurus atau tidak apa gitu? Iya, iya. Hmm. Karena pengaruhnya huruf itu sangat baik kepada pribadi seseorang. Ya artinya kalau misalnya sebelum disumpah jadi pejabat, kalau bisa mereka dikuruskan dulu gitu ya. Atau memang sudah jadi pejabat, Pak. Ya, karena banyak juga pejabat itu ikut begini. Ternyata ada hasilnya. Oh. Memang ada pejabat yang sudah kurus gitu terus lebih baik daripada yang tidak gitu, Pak. Oh iya, Pak, ada Ada. kenyataannya. Oh. Oke. Coba Pak, misalnya nih Pak, ini kan macam-macam nih Pak. Bapak ini sudah melakukan riset belum? Iya, sudah. Sudah. Observasi, wawancara dengan orang yang melaksanakan huruf ini. Oke. Coba Pak, ini ada etika politik Islam nih Pak. Bapak pilih yang mana? Satu aja Pak. Terus ini Ya. sebagai warga negara, pilih satu aja Pak. Nah. Ya, taat hukum, Pak. Taat Aturan. hukum. Ya, itu lebih nganu Pak, spesifik banget Pak. Oh iya, Pak. Ya. Taat hukum ya. Kalau ini etika politik Islam ini Bapak apa Pak? Itu jujur itu. Ah. Sebenarnya jujur amanah itu connect keduanya itu, Pak. Kalau jujur, amanah, patonah, itu apa artinya Pak? Kalau dalam satu kata apa namanya Pak? Ya etika politik Islam ya Pak? Ya Pak ya? Ini kalau etika politik Islam itu tiga ini Pak? Atau gimana Pak? Ada tambah lagi enggak Pak? Sebenarnya ini yang saya dapatkan dalam hadis. Ya paham. Kan ini kan sifat Nabi itu toh Pak? Ya. Itu Pak. Ada 4 itu ya Pak? Itu Pak. Sidik, Amanah, tablik, patonah. Ya. Itu. Oke. Jadi boleh ini dijadikan sebagai finding, gitu. Di sini, nah ini sebagai objektif. Nah, kalau di sini memupuk diganti dengan meningkatkan aja Pak. Iya Pak. Kalau kan mumpuk nanti, ini kalau bahasa kita kan ya tahulah, tapi nanti kalau diterjemahkan ini memupuk fertilizing nanti Pak. Oh iya ya. Iya kan? Nah, Meningkatkan Pak. ya, oke. Ini sebagai keterangan saja Pak. Baik. Kedua. Ini. Nah, gini Pak. Gimana Pak? Islam. Ini nanti diterjemahkan dengan ya Pak. Nah. Nanti diterjemahkan di sini Pak. Taat hukum gitu aja Pak nanti Pak ya. Iya, iya Pak. Gimana Pak? Sebenarnya yang ingin kami coba kembangkan bagaimana pengaruhnya huruf ini terhadap integritas setiap orang. Oke, Bapak sudah menemukan kesimpulannya. Iya, kesimpulannya bahwa apa hasilnya? Ada meningkat apa enggak? ada peningkatan. Nah, yaudah. Kan Karena itu Google ini kan sudah menemukan sebuah kesimpulan. Bapak jangan membuat orang bertanya-tanya, meraba-raba. Kalau misalnya
korelasi antara etika dan warga negara. Itu orang masih bertanya-tanya. Artinya Bapak belum melakukan riset. Paper itu sudah melakukan riset. Dan riset itu sudah ada kesimpulannya. Kesimpulannya Bapak adalah kalau etika politik Islam itu tumbuh, integritas naik. Dan itu dipraktekkan pada jamaah tablik. Benar, Pak? Ya, ya. Itu. Jadi, saya ulang ya, Pak. Ya, Pak. Paper itu disajikan ketika riset kita sudah selesai dan sudah mendapatkan kesimpulan. Tapi kalau ini masih di bawah begini, ini namanya masih judul riset. Ingat, kita tidak pernah tertarik dengan judul riset kita sendiri saja. Kita aja nggak tertarik. Orang lain kok suruh membaca itu loh. Nah, itu Pak. Ya, ya, Pak. Makanya judulnya harus dirubah. Gini kan, korelasi etika politik Islam terhadap integritas sebagai warga negara. Itu Pak. Ini kan, Ya, ya, ya. ini kan belum jelas di kesimpulannya. Ini bisa membedakan enggak, Pak? Itu? Ini kalau dijadikan judul Bapak, orang tuh, loh, saya itu ingin mencari hasil dari sebuah riset tentang etika politik Islam dengan warga negara, itu ada hubungannya apa enggak sih? Kan gitu, Pak. Lah kok Bapak masih apa istilahnya belum jelas menemukan. Nah, makanya potensi disitasi menjadi kecil gitu loh, Pak. Nah, supaya jelas, Bapak menyampaikan dengan judul ini udah kelihatan. Gimana, Pak? Ini namanya metode, terus signifikan, atau Pak, terus objektif. Bapak dan Ibu selalu begitu, Pak. Yang metodenya yang mana? Nih. Ini tuh, Pak. Ini saya kasih merah. Itu, Pak. Untuk meningkatkan. Nah, ini signifikan. Kan gitu, Pak. Boleh tidak hanya meningkatkan, Pak, untuk memperbaiki. Boleh, Pak. Nah, itu, Pak. Ini objektif. Itu, Pak. Bagaimana, Pak Said? Ya, insya Allah, Pak. Nanti bisa dikembangkan. Kasih Iya. banyak, Pak. Oke. Tapi papernya jadikan ya, Pak. Jangan judul-judul toh. Judul jadikan buang, judul jadikan buang, begitu Pak caranya Pak. Ilmu kita itu ditunggu orang Pak. Mereka menunggu ilmunya Bapak. Kalau disimpan terus, Bapak kesempatan untuk beribadah, beramal jariah. Iya toh Pak? Ya, Pak. Kasih banyak, Pak. Gitu ya Pak saya. Oke, lanjut sekarang. Oke. Harliantara. Saya belum, Pak. Gimana? Apa Pak? Agus. Agus. Di atas saya, Prof. Di atas saya. Di Oh, atas Harliantara. chat ya? Ya, enggak di itu tadi itu. Daftar itu. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Yang mana? Yang nih? Ini Agus. Tanya tentang Scopus. Di bawah, terima kasih Prof. Di bawah terus. Oh, ini. Yang mana ini? Ya, Yang ini. ya. Mau Prof, tanya tentang Scopus. saya Nih. boleh share screen, Pak Ju? Oh, ini mau Pak Gus dulu ya? Oke. Mau share screen. Ya, Ini mau tanya tentang Scopus. Scopus bukan milik Pak Jo loh, Pak. Scopus. ya. Maksudnya ini ada temuan kok lucu gitu. Ya wes. Tapi belum bisa share screen saya. Nah, sekarang silakan. Masalahnya di FB itu ada yang komentar, ayo menulis 1 hari 1 paper. Wah, langsung komennya negatif. Memangnya Scopus milik lo? Wah, iya. Pak Iya, Ju, Pak. ini kan di Geopark Jurnal. Kalau yang terbaru ini kan sudah masuk beberapa ya, Prof ya. Ini sudah masuk beberapa. Saya itu mau submit tapi ragu-ragu. Ragu-ragu karena ketika saya buka di Scopus, bentar, stop dulu.
Saya buka di pakai yang mana ini kan? Semua ya Yang share screen yang all, Pak. Share screen yang pojok kiri atas. pojok kiri atas. Bapak iya. pakai laptop atau MacBook, Pak? Pakai laptop. Oke. Kalau MacBook, laptop, MacBook. oke. Bapak Bentar. masuk yang screen itu, Pak. Sampingnya whiteboard itu kan ada screen, toh. Ya, Pak. Stop ya. Nah, ulang, Pak. Nah, ini kalau saya cek di scopus.com, ini yang Slovak Jurnal itu terindeks sampai 2023, Pak Ju. Bukan Prison gitu. Ini saya mau masukkan jadi Ya, dibuka dulu. Buka dulu ininya. Scopus.com. Alah, tutup lagi ngapain? Bentar. Ini rada. Nah, Nggak usah dimatikan. ya, Yo, dibuka. buka Scopus. Share screen kayak tadi aja, Pak. Nah, tonton dari sini. Bentar. Share screen, desktop J. Ya. Desktop. Nah, ini ketika saya buka Slovakianya ini, saat ini itu nggak bisa muncul ya. Nah, saat ini adalah ini bukan ya. Bapak, saya sudah tahu maksudnya Bapak. Sekarang masuk ke sosis, Pak. Masuk sosis tuh, Pak. Sosis. Klik. Tutup, buka scopus.com lagi. Tutup G. Tutup Scopusnya saja. Yang tab itu tutup aja, tab tutup. Tab baru. Oh, no. Yang itu, nah tutup aja. Ayo tutup. Stop. Close. Wah, tutup enggak paham. Kalau close paham dia. Close, Pak. Panda silang. Semua ini nggak pakai kacamata. Kacamatanya Oh, kacamata dulu, Pak. ya, bentar. Dilanjut dulu yang berikutnya aja. Enggak apa-apa. Kacamatanya jauh, Pak. Tertinggal di rumah. Walah. Saya tidak paham apa yang Bapak maksud. Yang saya maksud itu kalau yang lain kan sampai prison gitu ya, Pak Juya. Ini sampai 2023. Oke. Bapak, saya sudah menangkap apa yang dikeluhkan Bapak. Jadi begini, ya. Sekarang itu baru bulan Februari. Ya. Jadi bisa jadi kenapa tidak sampai present, bisa jadi karena memang belum publish di tahun ini. Bisa jadi mungkin publishnya di bulan Maret. Jadi belum ada paper yang terindeks sampai bulan Maret, sehingga namanya belum present, gitu Pak. Ya. Nah, apakah pasti itu masih terindeks atau tidak? Tentu kawan-kawan semuanya, pertama bisa dilihat ke jumlah publish setiap tahunnya. Bisa toh Pak melihat? Bisa, jumlah publishnya normal itu. Kalau normal, oke. Satu, bagus. Yang kedua, pada 14 Februari 2024 ini, itu sudah ada list discontinue terbaru. Bapak lihat di situ. Apakah jurnal itu masuk apa enggak? Oh, enggak masuk di aman itu. Aman sudah, go ahead. Jalan. Go ahead. Semoga predator itu gimana, Pak? Apa? Jadi, kalau predator itu gimana? Jurnalnya naik terus gede gitu, Pak, tiba-tiba. Ya, betul. Kalau tadi, jadi setahun tahun 2020 misalnya 100, 2021 1000. Nah, seperti itu loh, Pak. Publish-nya itu loh, Pak. Jadi kayak orang jual pecel itu loh, Pak, satu hari 100. Hari berikutnya kok 1000. Wah, itu jangan-jangan kok pecelnya enak. Ya, tadinya sekian puluh, Pak. Tiba-tiba 2003 itu jadi 300 gitu, Pak. Itu tanda-tanda predator ya, Pak? Berapa? Dari berapa? Dari 2022 itu cuma 30-an atau 40, tiba-tiba jadi 300, Pak. Nah, terus
tahun 2000 berikutnya, tahun berikutnya, 2024 udah 100 sekian dari Februari sekarang aja. terus 2024, Ya 2023. belum, baru 100-an sekian, Bang. Oke. Jadi itu perilakunya bisa dilihat ketika jalan 2-3 tahun, Pak. Oh, Jadi oke, kalau 3 baik. tahun kok masih terindeks terus aman, Pak. Karena kan jurnal itu kan juga kepengen untuk menaikkan kapasitas, loh. Oh ya, baik Pak. Tapi menaikkannya tidak boleh terlalu Tinggi. ugal-ugalan gitu loh, kira-kira lah. Iya. Ya, Gitu ya, Pak. Tapi pastinya itu setiap bulan atau setiap 2 bulan Scopus.com mesti mengeluarkan itu, Pak. Iya. baik Ya. Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terjawab ya, Pak Geza? Terjawab Pak. Jadi Oke. mau submit kok masih ragu-ragu. Padahal yang Jalan, kemarin Pak. saya pernah di situ juga Pak tahun 2022. Dan sekarang sudah terindeks. Sudah itu. Jadi yang kemarin masuk. Nah, tahun bagus, Pak. 2022. Itu udah start yang bagus. Intinya kawan-kawan semuanya yang saya hormati, jangan terlalu apa istilahnya ditakutkan tentang discontinue. Itu biasa. Itu di luar kontrol kita. Bapak Ibu nggak usah terlalu menangisi discontinue. Bapak Ibu kalau takut naik sepeda, jatuh dari sepeda, nggak usah naik sepeda. Intinya gitu. Tapi selamanya nggak bisa naik sepeda, itu kan. Jadi apakah yang berhasil tuh yang naik sepedanya nggak pernah jatuh? Kan enggak, gitu loh Pak. Ya. Jadi intinya kawan-kawan semuanya, jangan sampai Scopus ini didewakan. Itu hanya titipan almari kita. Kalau misalnya kita dibuang, ya nggak apa-apa, kita buat lagi. Begitu loh Pak. Pokoknya jangan terlalu mendewakan Scopus. Scopus itu biasa. Ya Pak. Discontinue terus gelap dunia. Itu loh, wah. Itu berarti Bapak mendewakan Scopus tuh. Eman-eman. Gitu Pak ya. Cocok nggak Pak? Lanjut Pak Harliantara. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Jo. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana Pak? Surabaya. Surabaya. Oh, Surabaya. Di UNES. UNESA. Unitomo. Oh, Unitomo. Saya akan mendewakan Pak Jo. Ini historical. Kan SK saya lektor kepala baru keluar. Oh. Usia saya 60 sekarang ini. Jangan dia casing Pak Jo. Target saya 2 tahun, kan syaratnya Scopus gitu. Nah, saya ini dari nol. Kalau yang Sinta 2 pernah apa, tapi Scopus tuh kayaknya kok agak pusing gitu. Jadi saya akan mendewakan Pak Jo. Target Jangan, saya Pak. 2 tahun harus GB saya keluar gitu. Jangan Pak, pokoknya jangan mendewakan saya. Kalau keep in touch dengan saya silakan Pak. Ya, keep in touch dengan saya. Siap. Tapi ngomong-ngomong sudah pernah camp ke rumah saya? Belum? Justru saya mau bikin dulu baru ngecamp gitu loh Pak. Kebalik. Ini Pak. Ini saran saya Pak. Oke. Saran saya. Jangan berpikir telur dulu baru ayam. Oke. Atau ayam dulu baru telur. Iya. Di depan mata kita itu apa? Kalau ada telur ya di dadar, ada ayam jadi goreng. Oke? Umur itu jalan terus. Bapak tidak usah menunggu papernya sudah siap baru ke tempat saya. Nanti Bapak kadang mengerjakan terlalu lama di tempat tertentu, di titik tertentu, padahal itu bisa dikerjakan di sini sangat cepat. Kan rugi, Pak. Betul. Datang ke rumah saya. Ya, Datang ke rumah saya. Kebalik umur ya jalan cara terus. berpikir. Ya, Pak. Ya, siap, Pak Jo. Masih aman, 60 masih aman. Siapa yang umur 60 di sini? Masih aman, saya dengar. Saya tegaskan di sini ya. Asalkan keep in touch dengan Rumah Scopus. Ya. Siap. Ya. Jangan tergoda dengan ini ada jabatan dekan Pak Harliantara, mau enggak? No, gitu Pak. Yeah. Oke, Pak Ustadz. Jadi memulai dari mana nih? Kalau kita, Oke. Saya Bapak mendengar. punya riset apa tentang radio nih? Karena kan saya ini, bagi saya di akademis agak telat. Dulunya saya praktisi media memang di radio. 2 tahun terakhir ini saya ngebut, akhirnya LK bisa muncul karena syaratnya cuma Sinta 2, lolos di Sinta 2. Oke. Nah, terus sekarang saya ingin dibimbing untuk Scopus oleh Ustadz Jo gitu. Bapak sekarang punya riset tentang radio enggak?
Ada itu opportunity for radio station broadcasting in digital media in Indonesia. Oke, radio masih prospek bagus. Bagus. Oke, terus ada responden yang dijadikan tempat untuk riset? Banyak. Banyak. Kemudian kesempatan itu masih terbuka lebar untuk bisa bertahan kan? Banyak. Nah, Ya, di digital ini. bertahan itu loh Pak. Itu kuncinya Pak. Bertahan. Nah, bertahan di era digital Pak. Nah, oke ya, nih saya munculkan ya. Oke. Untuk bertahan. Nah, di era digital. Kesempatan radio broadcasting. Bisnis ini Pak. Ini bisnis Pak. Ya, private broadcasting. Jadi kalau ada 4 tuh ada publik, ada swasta, ada komunitas berlangganan, ini swasta. Tapi bisnis lah. Ya, bisnis. Oke. Nah, ada opportunity itu kalau dirangkum bisa enggak menjadi strategi, Pak? Integrasi analog dan digital sekarang ini. Karena kan terus itu, Pak. Integrasi analog dan digital. Untuk bertahan itu adaptasi. Di digital. Integrasi analog dan digital untuk mempertahankan bisnis radio. Ini bisnis toh Pak? Saya ya bisnis. Ya, oke, ya. Bisnis radio. Integrasi analog dan digital untuk bertahan bisnis radio. Bisnis penyiaran radio. Penyiaran radio. Ini radio station broadcasting. Ini jadi satu kata. Lembaganya itu Pak, itu sebetulnya itu istilahnya ada broadcasting radio, tapi ini radio station radionya, stasiunnya, lembaga. Kalau misalnya broadcastingnya enggak usah gimana? Boleh. Untuk mempertahankan bisnis, untuk strategi. Ini memang dua ini kalau dijadikan integrasi dua itu menjadi lebih dahsyat gitu Pak? Dahsyat, karena adaptasi kan selama ini terestrial itu kan radio frekuensi, analog itu. Digital itu nanti bisa internet, bisa terestrial juga, walaupun belum ada undang-undangnya. Kalau TV kan kalau TV sudah migrasi ke digital, radio itu belum, Prof. Oke. Kalau seperti ini gimana? Integrasi analog dan digital. Ini analog dan digital itu apa namanya? Sistem ya? Apa medianya itu. Medianya. Medianya kan radio. Analog cara atau itu apa frekuensinya? Ya? Frekuensi kalau analog itu frekuensinya yang pakai itu loh, elektromagnet itu yang ada receiver-nya, penerimanya itu loh. Itu analog itu. Frekuensi analog dan digital juga frekuensi. Nah, ini masalahnya. Jadi pemerintah belum memilih mau di DAB atau DRM itu. Tapi sekarang teman-teman sudah lari ke radio online sebagai supportingnya. Apa? DAB dan DRA? DRM. Digital Radio Mondial. Kalau DAB, digital radio? Audio broadcasting. Digital audio ya? Ya. Kalau DRM, digital radio? Mondial. Oke. Coba nih, saya bukanya di ini familiar enggak ya Pak? Familiar ya, betul. Familiar sangat. Radio Mondiale. Gini ya? Ya. Kalau ini digital audio broadcasting. Digital audio broadcasting. Ini disebut analog, ini disebut digital gitu atau sama-sama digital? Sama-sama digital. Sama-sama digital ini. Sama-sama digital. DAB sama DRM itu digital. Digital ya.
Coba Bapak sudah punya lisensi Scopus, Pak? Ada? Ada? Ada. Coba ya, Lisensinya nggak tahu, tapi udah masuk Scopus. Ada. Oh, Bapak sudah punya Scopus, tapi perlu lisensi Pada ada tahu ya? Belum tahu apa. Ini coba saya buka ya. Arliantara. Bentar. Ini saya Asik. buka punyanya Bapak, Digital Audio Broadcasting. Ya. Banyak enggak paper tentang itu? Oh, 800, Pak. Oh. Oh. 800 loh, Pak. Banyak loh, Pak. Blank saya. Gimana maksudnya? Tentang digital audio broadcasting itu banyak loh, Pak. Oke. Lihat nih. Digital broadcasting, best passive radar and moving. Ini kan banyak sekali nih, Pak. Bapak tidak akan kekurangan kan, nih, Pak. Intinya Bapak harus cerdik dulu mendapatkan referensi terbaik. Itu akan kunci, Pak, membuat paper tuh, Pak. Oke. Kalau Bapak tidak cerdik mendapatkan ini, dari ini aja sudah kelihatan nih. Coba sekarang yang ini, Pak, digital radio Mondaya. Oke. Digital radio Mondial. Tadi ada 800. Kalau yang ini belum 247. Oh, banyak, Pak. Banyak sekali. Jadi Bapak aman banget ini, Pak, kalau misalnya mau bekerja dengan topik itu, ya. Aman banget ini ada 247. Oke, asik. Terus ya. Bapak harus ini dulu, ketemu dengan ini dulu. Ketemu dengan referensi-referensi dunia, Bapak harus ketemukan dulu, sehingga nanti pengembangan topik Bapak akan menjadi lebih mudah. Nyarinya gimana sih, Prof? Wadah. Oh, kan digital radio Mondial. Oh, DRM toh, Pak? Iya, betul. Oh. Ini kan DRM toh, Pak? Iya, betul. Oh iya, ya banyak ternyata ya. Tuh. Wow. Banyak kali toh. Oh. Oh, mana Pak? Oh. The digital radio Mondial broadcasting standard in the only itu bla bla. Banyak sekali istilah. Ini kan abstrak kan? Oke, Ini abstrak. Abstrak ada kata-kata digital radio Mondial. Berarti di dalam papernya mesti ada kalimat tentang itu. Dan itu mesti nggak mungkin akan bergerak yang lain tuh. Banyak sekali tuh. Banyak sekali, Pak. Jadi saran saya yang bagi umurnya yang injury time tuh, wes, Bapak Ibu ini sudah bicara tentang strategi dan manajemen prioritas ya. Jadi kawan-kawan semuanya, ayo saya ajak kawan-kawan termasuk Pak Hardiantara segera camp. Itu solusinya, Pak. Siap. Bapak, ini hanya memanage kecemasan. Bapak mau cemas berlama-lama setiap hari, atau dikumpulkan 3 hari di rumah saya. Udah kuncinya itu, Pak. Jadi kawan-kawan semuanya boleh ngikuti seperti ini terus, boleh. Nggak ada salahnya, senang sekali. Tapi kalau misalnya sudah prioritas seperti ini, Bapak nanti ini ilmu sedikit-sedikit kan kalau setiap Kamis ini kan? Iya. Sedikit-sedikit gitu. Bapak tidak komprehensif. Gitu. Ya. Nah. Siap, Prof. Tuh. Jadi ini bisa integrasi frekuensi analog dan ya ini dan ini gitu. Untuk bertahan di bisnis era bisnis radio station di era digital. Itu, Pak. Jadi kalau ikut camp sehari jadi ya?
Kalau sehari jadi, Pak Ardiantara, nanti profesor tidak terlalu membanggakan. Kan gitu, Pak. Nah, jadi kalau profesorku itu terlalu mudah, Bapak Ibu nanti nggak bangga jadi profesor, Pak. Aman. Ya, begitu ya, Ya, Pak ya. Ardiantara. Ya, siap. Oke, ya, itu judul yang saya tawarkan ya. Kemudian yang berikutnya Pak Gufron. Mana Pak Gufron? Belum ada. Pak Arsad? Ya Pak Jo, lagi Ada, di jalan. Gufron ada? Ya Pak Jo, Mana Pak Gufron? Ada? ya lagi di jalan Pak Jo, sorry. Di jalan. Oke. Pak Gufron, diskusi itu banyak orang yang kehabisan kata-kata. Kenapa, Pak? Nah itu Pak Jo. Karena awalannya yang salah. Awalannya itu yang salah. Apa awalan untuk diskusi itu, Pak Gufron? Awalannya diskusi ada di gap. Kalau kawan-kawan menyebutkan gap itu ada 5-10 di dalam introduction, ya, kawan-kawan pasti akan banyak nanti diskusinya karena ada 10 gap yang kita bahas. Diskusi itu artinya apa, toh? Dibahas. Itu, Pak. Jadi kalau saya praktekkan seperti ini, Pak. Saya praktekkan seperti ini, Pak. Ini ya. Ini saya kemarin presentasi di geografi. Nah, ini ya. Nih. Jadi antara diskusi dan gap itu di sini, Pak. Nomor 2 dan nomor 6. Nah, 2 dan nomor 6 nih, Pak. 6 ini sama 2. Ini bentuknya sama tapi terbalik, Pak. Pangkatnya juga kalau bisa sama, Pak. Besaran jumlah katanya kalau bisa juga sama, Pak. Ya, antara ini nomor 2 dan nomor 6 nih. Artinya apa? Membahas masing-masing itu dari gap yang kita punya itu 2 kalimat di discussion ini. Kan discussion itu apa toh? How, bagaimana result ini menjawab gap. Jadi kalau gapnya 5, ya dijawab 5. Tapi masing-masing jawaban 2, Pak. 2 kalimat. Misalnya, seperti tadi contohnya Pak Ardiantara. Bisnis di radio di era digital, banyak yang tidak siap secara kompetensi. SDM-nya tidak siap secara tidak berkompeten untuk bisa beradaptasi ke digital, maka itu menjadi masalah. Gitu? Nah, solusinya gimana? Dibahas di diskusi, buat 2 kalimat. Gitu. Oke? Gimana caranya membuat kalimat? Buat kalimat misalnya kondisinya kompetensi di era digital ini bagi praktisi radio analog itu tidak bagus. Kemudian bagaimana solusinya? Ada pelatihan, ada upgrading, ada mekanisasi atau digitalisasi alat. Kan gitu, Pak, contohnya, Pak. Ini. Jadi, kalau saya praktekkan menulis itu seperti ini, Pak. Kalau saya praktekkan menulis ya, Pak. Kalau saya ngomong itu, kalau nggak praktek, saya juga nggak nyaman, Pak. Begini, Pak. Ya, ini Pak Gufron, ya. Ini kan. Nah, jadi kan ini introduction. Terus metode. Terus result. Terus apa, Pak? Discussion. Conclusion toh. Nah, oke. Ini enggak usah dibagusi, dibaca, diperbaiki, beres, toh. Jadi dalam introduction ini ada kan gap toh. Kan what is known. What is unknown. Nah, ini kawan-kawan semuanya ini jawab sampai 5 nih. Ini kan gap toh. Ini kan gap toh. Ya, ini gap toh.
Nah, ini dijawab 5, Pak. Nah, dijawab 5. Dijawab 5. Nah, sampai 5. Nah, minimal kalau saya bilang, jangan kurang. Karena apa? Nanti konsekuensinya ada di discussion ini, Pak. Jadi kalau gap-nya ini cuma 2 gitu kan lah, Bapak nanti mesti bahas cuma 2, Pak. Akhirnya apa? Tidak dalam itu paper Bapak. Mohon izin, masih di seputar ini. Berarti what is noun-nya juga 5? Iya, ini buat 5. Buat 5. Nanti kan bisa menjadi banyak, Pak, introduction tuh, Pak. Ya. Nah, kan gitu, Pak. Kan separuh dari paper itu kan introduction sendiri, Pak. Kalau Bapak mengungkapkan masalah toh ya Bapak nggak mesti harus dibuka dengan what is known, understanding of the word, sama dengan membuat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu loh, Pak. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu statement itu dimunculkan dulu, Pak. Gitu? Ada penjajahan di dunia yang harus dihapuskan. Misalnya. Itu sudah mulai anun. Tapi buka kalimat pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu positif. Everybody agree. Itu loh, Pak. Itu dibuat kalimat. Kalau bisa 5, lebih bagus. Nah. Oke, Pak. Itu. Nah, nanti kan akan ketemu, Pak. Gap-nya ini, misalnya 6 lah, katakanlah 6 ya, Pak ya. Katakanlah 6. Gitu. Nah, ini nanti dibawa ke sini, Pak. Ini 6 ini dibawa ke discussion ini, Pak. Jebret gitu, Pak. Ini jadi buat kalimat tentang topik 1. Topik tentang gap yang pertama. Topik kedua. Topik ketiga. Nanti kan jadi panjang, Pak. Gimana, Pak? Itu strateginya, Pak. Bapak kan kadang membahas kan nggak melihat gap di sini, Pak. Kadang menulis kan. Bapak kan kadang menulis ya, kawan-kawan semuanya nih ya, yang pernah masuk di rumah Scopus, nggak tahu kalau kawan-kawan semua di sana. Menulis itu tidak pakai kerangka seperti ini, Pak. Jadi menulis mengalir saja. Menulis itu menulis saja, mengalir gimana? Wah, pokoknya nulis. Wah, itu nanti orang bingung, Pak. Di tengah jalan mesti sesat ya. Makanya nomor 2 ini, gap ini, harus munculkan 5. Nanti 5 ini dibahas semuanya di sini. Kalau dia ada 6, ya berarti ada topik 6 yang Bapak Ibu harus bahas. Gitu, Pak. Nah, kalau seperti ini kan nggak mungkin kehabisan kata, Pak. Gimana, Pak? Enak diomongkan ya, Pak, ya? Iya. Tapi percaya enggak, Pak, kalau bersama saya di rumah Scopus, Pak, lebih mudah dilakukan daripada diomongkan. Ini kayak nyetir kok, Pak. Orang nyetir itu loh, Pak. Ini seperti ilmu rakyat jelata itu loh, Pak. Coba Bapak, kalau mau nyetir, harusnya tuh baca buku panduannya dulu, Pak. Buku panduannya yang tebel itu, Pak. Bapak punya mobil enggak? Pak? Panduannya jadi tebel. Dibaca enggak panduannya? Males. Langsung tancap kan? Iya. Lebih mudah dilakukan, Pak. Percaya sama saya. Bapak Ibu yang tua seperti saya ya, yang tua seperti saya, mesti tahu lah. Dulu namanya Pak Didin ini pernah enggak kursus Word, Microsoft Word? Dulu pernah enggak, Pak? DOS, Pak. DOS. Podstar. Punya tebel-tebel loh, Pak. Betul nggak, Pak? Punya tebel-tebel loh, Pak. Tebel, Pak. Tebel, Coba, Prof. Males. Males dipraktekkan ternyata cuma gitu-gitu aja, toh, Pak. Itu loh, Pak. Jadi kawan-kawan semuanya, ini yang saya praktekkan di rumah Scopus tuh, Pak. Lakukan. Mudah. Bapak Ibu itu saya percaya 1000%. Bapak Ibu itu lebih cerdas daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menghafalkan hadis itu 13 kali loh, Pak. Satu hadis itu 13 kali dia. Coba Bapak Ibu yang sekarang usia
5 kali menghafalkan beres, 6 kali beres, kadang 2 kali hafal. Kan lebih cerdas daripada Imam Syafi'i. Itu Pak, Imam Syafi'i imam besar, Pak. Ayo. Gitu Pak, wes jangan inferior dengan saya gaptek, saya tua, saya enggak Pak. Saya tidak pernah percaya dengan itu semuanya. Jangan pamer kesedihan, jangan pamer kemiskinan di depan saya. Itu Pak. Ayo. Terjawab Pak, diskusi Pak. Terjawab Pak nih diskusi Pak. Ya, Oke. Pak Jo. Halo Pak Jo. Punten izin tanya, itu gimana cara menemukan anonya gitu ya Prof ya? Atau sebagai riset gate-nya gitu, gap-nya? Caranya kembali belajar dari tukang jamu. Gitu Bu. Bakul jamu Bu. Nah, Bu Safira, pernah melihat bakul jamu dikerubuti orang enggak? Iya. Obat bakul jamu itu, ini obatnya. Obatnya kantongi dulu Bu. Jangan langsung jamu. Enggak Bu. Obatnya simpen dulu Bu. Oke? Katakanlah obat sakit gigi. Obat sakit gigi. Obatnya disimpan dulu di sini. Digoda dulu itu para pengunjung itu. Bapak Ibu sehat semuanya. Nah, bagaimana kalau sehat? Sehat bisa menikmati hidup toh Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu kalau nggak sehat, nggak bisa menikmati hidup. Loh, menggodanya sehat. Obatnya simpan dulu, Bu. Nah, oke. Apakah Bapak Ibu pernah sakit gigi? Oh, udah mulai nganu, Bu. Oke. Udah mulai. Nah, bagaimana obat di pasaran tentang obat sakit gigi, Bu? Oh, mesti mahal dan seterusnya. Pokoknya jelek-jelekan. Cari yang negatif-negatif tuh. Itulah cerdiknya bakul jamu, Bu. Ilmuwan juga begitu. Temuan kita itu adalah mengintegrasikan antara analog dan digital. Seperti Pak tadi, sebelumnya tadi. Pak Ardiantara tadi. Bapak menemukan itu supaya diterima oleh orang, ide kita itu, Bapak harus membuat lubang, cantolan, supaya cantolan itu bisa ditempati oleh kita. Cantolan lubang, puzzle, yang kosong tuh. Nah, obat sakit gigi yang saya punya itu, dibandingkan di pasaran itu mahal. Nah, kan lubang itu mahal tuh. Ya punya saya murah itu loh Bu Safira. Gitu loh. Ya, Pak Harliantara punya tentang strategi analog dan digital, banyak radio yang gulung tikar. Karena apa? Mereka sudah bernostalgia dengan kesuksesan masa lalu. Ingat, tidak ingat, lupa bahwa zaman sudah berubah. Solusinya, pakai temuan saya. Temuan Pak Harliantara. Gitu loh, Bu. Nah, jadi gap itu, Bapak Ibu, cerdik-cerdiknya kita membuat sendiri. Pertanyaannya, harus membaca risetnya orang lain, Pak? Nggak usah. Nanti Bapak nggak jadi-jadi papernya. Kok gawe ODW sih. Gitu loh. Itu sama dengan kalau zaman dulu saya pernah jadi relawan tuh. Ini satu kampung tuh, Bu. Nggak ada yang namanya WC, Bu. Nggak ada. Nggak ada WC. Yang ada apa, Bu? Aktivitas di sungai semua. Iya toh, aktivitas di sungai semuanya. Seperti itu orang di penduduk ada masalah? Di penduduk mengatakan tidak ada masalah. Gitu. Tapi kita sebagai seorang ilmuwan nggak boleh menyerah. Gitu loh. Jadi coba gimana kalau ngatasi kalau tengah malam mau gitu gimana caranya? Berarti diempet sampai pagi gitu. Oh. Gunakan teori saya. Apa itu? Buat WC,
kemudian dibuat septic tank di tempatnya sendiri. Kita, Pak. Jadi lubang gap itu ukurane seorang ilmuwan. Disitulah cerdiknya ilmuwan. Golek lubang untuk membuat solusi yang kita punya itu diterima. Itu untuk satu jurnal harus 5 gitu ya, Prof ya? Nah, kalau nggak 5, kan satu topik dikerucutkan. Gap tapi dikerucutkan. Nah, kalau 5-5-nya itu ngalor ngidul jangan, tapi tetap gap yang sama, yang berkaitan di atasnya. Contoh nih ya, ini contoh ya, gapnya ya, kita buat ya. Misalnya nih, ini gap ya. Misalnya judulnya adalah solusinya student centered learning untuk pembelajaran tuh Bu, misalnya ya. Nah, ini misalnya nih. Namun, nah ini sahabat ya. Namun pada kenyataannya masih ada praktek pendidikan yang tidak menggunakan pendekatan student center learning. Jadi ini kan pembelajaran yang berpusat kepada siswa toh, yang benar tuh. Betul enggak, Pak? Bu. Iya. Nah, yang kedua ini bisa dibuat gap, tapi yang kalau tidak student learning nanti apa? Misalnya, ya toh, ini dosen mendominasi pembelajaran. Misalnya gitu loh, Bu. Ini kan namanya apa, Bu? Kan tidak student center learning, kok. Jadi harus berkaitan gitu atau ya, Prof ya? Iya, nanti masuk di sini, nanti yang begini, nanti yang ketiga nih, harga kebutuhan pokok naik. Ya nggak bisa, ya harus ada hubungannya dong. Nanti di sini harga berambang 200.000 per kilogram, ya nggak mungkin. Ya harus di atasnya lagi yang kan di sini kan pakai teori ini kan Bu gambarnya nih kan. Kan mengerucut toh, menyempit toh. Gitu loh Bu. Kalau bidangnya Ibu sendiri mesti paham tuh. Iya, saya di bidang coating material, Prof. Coating material. Iya. Jadi mitigasi korosi. Itu makhluk apa lagi aku ya ora ngerti ya. Mesti ya mudeng lah. Korosi ya, itu kan korosi itu kan sesuatu yang negatif. Kalau korosi itu tidak dicegah, maka berpotensi biaya lebih mahal. Kan itu sudah negatif lagi toh. Nah, pembiayaan mahal otomatis membebani terhadap beban usaha atau organisasi bisnis kan gitu. Kalau organisasi bisnis mahal, maka membebani konsumen. Gitu, Bu. Itu kan negatif toh. Asik. Mudah diomongkan. Bajo, kalau yang satu topik itu isinya apa aja biasa? Misalkan kalau dalam satu topik itu kan satu paragraf gitu ya, Bajo ya? Bisa jadi. Nanti untuk memparagrafkan itu urusan nanti, Pak. Memparagrafkan urusan nanti, Pak. Jangan sekali-kali mengedit ketika mulai begini, Pak. Nanti kalau sudah jadi kalimat-kalimat dibaca lagi. Oh, ini kita enak jadi satu paragraf. Oh, ini kita enak dipecah. Nanti sambil jalan, Pak. Yang penting konten-konten kalimatnya itu masuki dulu, Pak. Ya, masuki dulu, Pak. Bapak jangan mengedit, apalagi ngetik nak-nik kayak orang batik itu lama sekali nanti, Pak. Lama sekali papernya. Pokoknya ngedit itu terakhir. Apalagi kalau nanti kawan-kawan ada namanya Grammarly itu. Wah, itu kalimat nggak nyambung bisa disambungkan. Misalnya, Pak Didin pergi ke Jogja, titik. Harga berambang 100.000 per kilogram. Nyambung nggak, Pak? Tidak nyambung. Nggak nyambung. Bisa disambungkan nggak?
Sebenarnya bisa. Bisa. Pak Didin Iya. pergi ke Jogja karena ingin mengejar harga berambang 100.000 per Iya, kilogram. itu. Bisa. Prof, tapi kan itu kita nulis terus nanti Iya. larinya dengan referensi gimana? Kan harus Bapak Tuyul Ibu. Pak, tuyul. Ini loh Pak. Ini kalau baru masuk rumah kampus memang begini. Jadi gini loh Pak, ya. Jadi saya ulang, mohon maaf yang bosan dengan kata-kata saya ya. Kalimat kita ini Pak, ini kalimat ini Bu tadi, ini Bu Safira, Bu, Pak, Iya, Pak. kalimat ini. Oke, ini toh. Tablok ya Bu, nih kalimat nih. Ini kan kalimat kita toh. Iya toh. Iya. Bapak Ibu nggak usah terbebani, ini menjadi kalimat hebat, istimewa. Nggak perlu. Kalimat ini nanti fungsinya sebagai mantra Q1 masuk ke dalam paper kita, Pak. Ini kalau sudah jadi nih, Pak, ini dibuang. Gitu, kalimat ini dibuang. Gitu, Pak. Tinggal introduction sama metode. Gitu. Nah, setelah itu ini nomornya dibuang. Nah, nomornya dibuang. Oke. Nah, setelah itu ini dipisah. Ini dipisah. Ini dipisah. Oke? Di sini lubang ini diisi Q1. Diisi Q1. Diisi Q1. Diisi Q1. Sitasi 5 sampai 15 referensi. Nah, referensi terbaik dunia. Apa maksudnya? Kalimat kita ini biasa. Yang menghebatkan itu orang lain. Ingat, kita bukan sastrawan. Kita diminta bukan untuk mendayu-dayu kalimat yang fiksi. Enggak. Kita ini menyampaikan fakta. Fakta itu SPOK saja. Cuma nanti yang membuat kita ini naik, libatkan orang hebat ke dalam paper kita. Prof, itu maksud Q1 itu berarti ngambil kalimat di jurnal Q1 gitu atau ya Prof? Dimasukkan ke bagian introduction gitu. Gitu loh. Kalimat ini nggak usah hebat. Yang bikin hebat kalimat ini siapa? Ada orang hebat ke dalam paper kita. Gitu loh. Kadang kan kita sendiri yang beda, Bu. Wah, membuat kalimat hebat. Tapi referensinya abal-abal ranggena. Nah, itu yang bikin kalimat kita menjadi nggak bagus. Gitu loh. Jangan terpikir Bapak-Bapak Ibu, kita nih hebat sendiri. Nggak bisa. Kepengen hebat, kumpulkan, kita berkumpul dengan orang-orang hebat. Itu akan hebat. Sepakat enggak Pak Didin? Sepakat enggak? Sepakat enggak Pak Khalid? Sepakat. Gitu tulisnya. Tapi kan judulnya sudah eye-catching dulu, Pak. Judulnya udah eye-catching dulu nih, Pak. Judulnya udah eye-catching dulu seperti tadi, Pak. Nih, mana tadi? Nah, ini kan. Ini udah eye-catching dulu, Pak. Jangan sampai judul itu kawan-kawan dari riset kemudian di template nih jadikan judul paper. Nggak ada yang mau baca, Pak. Coba, Pak. Korelasi etika politik Islam terhadap integritas sebagai warga negara. Lah, yang meneliti apa gak moco? Kok orang lain suruh baca loh? Gimana? Coba kalau ini, Pak. Keren, Pak. Kelihatan, Pak. Ini sebuah judul, ini sudah kelihatan kesimpulannya, Pak. Itu, Pak. Ya, nah, oke. Lanjut ya, Pak. Pak Gufron sudah oke, Pak Gufron? Pak Gufron sudah oke, Pak Gufron?
Wah, malah tinggal Oke, Pak. Sip. Aku enggak butuh sip loh, Pak. Bapak lakukan. Nggak usah Iya. sip, Bapak lakukan ya ngapain itu. Langsung dicoba nanti. Ya Pak ya, praktekkan ya. Lanjut ya, Pak Arsad Biba. Pak Arsad Biba? Ada? Teda Litik. Arsad Biba ada? Coba nih. Kalau satu paper penulisnya 3 orang, dipublish di jurnal Trindex Scopus. Apakah setiap dapat? Oh, dapat. 100 orang yang menulis, 100 dapat ID Scopus. Jangan khawatir. Itulah kenapa Bapak dan Ibu jangan menulis sendiri. Libatkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 orang. Masukkan ke dalam paper kita. Dilibatkan sebagai koautor 1, 2, sampai seterusnya. Bapak Ibu akan memudahkan orang mendapatkan ID Scopus. Gitu ya Pak? Jadi tidak usah meregistrasi, tidak usah ngapa-ngapain. Bapak ikut saja. Kita nanti akan dapat. Arsad Biba, selesai. Saya Pak Jo, Teda Pak. Oh, Teda Litik. Ya Pak. Dari mana Bu Lida? Bu Teda? Saya orang Kupang tapi sekarang di Bali Pak. Wow, oke. Di Bali ya Bu ya. Selamat berlibur ya Bu. Lagi working from home Pak. Oh, Ya. Citasi, kan gampang Bu. Ini contoh. Citasi toh. Nah, oke, misalnya nih saya buka dulu Mendeley-nya. Bapak, Ibu sudah punya Mendeley desktop seperti ini? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Ya. Mau pakai tangan saya atau pakai tangan Ibu? Pak Jo punya aja. Oke. Nanti kalau saya yang terampil saya terus loh, gimana? Saya buka, tapi saya agak bingung itu Pak di add file itu. Oke, Bu, dengerin kata-kata saya ya. Malunya 2 menit, pahamnya 20 tahun. Pilih yang mana, Bu? Malu 2 menit, paham 20 tahun. Nah, kalau begitu Ibu share screen. Ya? Oke. Ya, baik Pak, saya share screen. Prof, nanya dong. Mendeley saya di blok gimana? Prof, nanya dong, Prof. Ya, gimana, Bu? Saya pakai Mendeley, tapi tiba-tiba saya buka, ternyata di blok tulisannya. Ada tulisan di blok, bagaimana itu, Prof? Apa di blok, kenapa? Nggak tahu, biasanya saya pakai Mendeley, terus tiba-tiba pas dibuka hari ini, katanya di blok, gitu. Sekarang coba buka lagi. Ini saya buka punya saya ya, Prof. Ya, di share screen. Saya ini punyanya Bu Teta ya. Kalau saya buka nggak bisa, Prof. Terblok, jadi katanya suruh email, jadi saya bingung. Ya, tadi saya juga gitu. Sementara saya tes, buka, terus dia menghilang begitu, Prof. Oh. Nah, ini sekarang saya nggak bisa lagi nih. Nggak bisa lagi? Iya, itu kenapa ya? Berarti pakai punya saya nih? Iya, coba Prof, kok ini nggak mau. Tadi saya lagi ketik-ketik di Mendeley, terus dia menghilang gitu. Wah, nggak tuyul berarti Bu ya? Nah, ini terbuka sekarang. Oh, sudah terbuka? Maka Ibu punya Ibu sekarang? Ya. Oh, saya stop share ya? Ya, tapi bisa saya bikin co-host atau gimana nih? Oke. Nah, saya jadikan nggak co-host bisa dulu. share screen. Oke. Ibu belum bisa share screen ya? Tidak. Nah, ada? Sudah kelihatan ya, Prof? Wah, kelihatan sekali. Ya, ini coba saya buka. Saya buka jurnal atau gimana nih, Prof? Tunggu dulu. Oh, tunggu. Oke, sedang head start starting. Ibu jangan tutup lagi. Prof. Screen share-nya yang terstop ini, Pak Jo, bukan Ibu, saya. Ibu ikuti kata-kata saya. Ya. Share screen diklik bawah. Ya. Terus di atas itu ada basic sama advance ya. Ya. Ibu klik advance. Ya. Ibu sekali lagi klik basic. Ya. Di bawahnya basic ada kata apa? Tulisan apa? Ini apa namanya nih? File-file ini
Prof. Kan File ada saya. namanya, whiteboard, iPhone, Oh, apa itu? ada whiteboard, iPhone, Whiteboard. Sampingnya whiteboard apa, Bu? Samping kirinya, Bu? iPhone, iPad. Samping kanannya? Nggak ada lagi. Sampingnya whiteboard, itu ada kanannya itu ada apa? iPhone atau iPad. Oke, samping kirinya? Screen. Nah, screen itu double klik. Nah. Kenapa nih? Ya. Nah. Udah? Ibu Ya. sekarang buka Word. Buka Word. Hmm. Word yang mana ya, Prof? Tugas saya, misalnya, contoh. Jangan Word saya, Word-nya Ibu. Yang ada filenya ya? Iya, no. Yang ada filenya boleh kan Ibu ingin mempraktekkan Mendeley, toh? Ya, ini saya buka jurnal ini, yang saya Iya. sedang tulis, Prof. Ya, itu bukan jurnal, itu namanya paper. Paper, ya. Jurnal itu majalahnya. Ini, ya, contoh Oke. aja, Prof. Ya, beda. Ayo, Bu. Sekarang ke atas. Paling atas, coba, Bu. Ya. Ya. Nah. Nah, oke. Coba setelah pendahuluan aja, Bu. Buka pendahuluan aja, Bu. Ya, Udah. ini. Itu coba sampai titik yang mana, Bu? Itu yang spasi-spasi diberesin dulu, coba, Bu. Sampai titik aja, Bu. Sampai titik aja, Bu. Sampai titik aja, Bu. Mana titik yang mana? Satu paragraf aja ya, Pak Jo. Hai. Satu kalimat itu jangan panjang seperti ini. Coba titiknya yang mana, coba? Ayo. Ayo, ini sukanya mendayu-dayu seperti ini loh, Pak Didin. Oh, mana coba? Lingkungan hidup itu titik. Oh, di sini aja. Mana lingkungan hidup ada yang baik kok? Mendapatkan lingkungan. Oh, iya benar. Masih ada yang baik kok. Iya. Mana titiknya coba? Oh, Hak warga negara untuk sehat dan sejahtera dilindungi. mana oleh titiknya? pemerintah. Ini coma di sini. Masyarakat, Bu. Yang tulisan tebel tuh di bawah. Oh, ini. Coba. Satu kalimat berapa baris itu coba? Itu kalau orang jadi imam sholat tuh gimana? Wah, itu panjang-panjang, itu anak kecil pada lari tuh kalau jadi imam sholat tuh. Coba satu satu kalimat panjang sekali ini. Terus gimana cara ngambil nafasnya nih? Mati nih. Oh, oke. Ya. Terima kasih. Kan ya? Oke. Terima kasih ya. Yuk, sama saya. Oke, wes, anggap aja satu titik di mana ngono lah. Ini pelajaran, Bapak Ibu enggak usah membuat kalimat panjang seperti ini. Satu kalimat itu SPOK titik, SPOK titik. Gitu, nulis tuh. Kalau seperti ini gimana bacanya? Masyarakat. Walah, panjang sekali. Coba Bu, sampai titik misalnya sampai pelayanan itu kesehatan misalnya. Wah, Yesus. Yang mana nih? Masyarakat aja. Terlalu panjang. Di sini aja, Pak Jo. Ya. Ini. Ya, wes anggap itu satu. Wes, Ya. itu anggap satu kalimat ya. Ya, sekarang Ya. titik mana titik? Kasih titik no. Pasal 1 titik. Titik. Enter dulu sekarang, enter. Enter, pisahkan dulu. Terus, enter lagi. Nah, sekarang kita mau nambah kalimat no? Tadi ya. Mau nambah kalimat ya, Bu? Ya. Oke, sekarang ambil Mendeley-nya Ibu. Buka Mendeley. Ya, Mendeley desktop. Itu atau tab here to set itu juga bisa. Bawa sendiri. Gimana ya? Saya nggak bisa buka ini. Bisa bawah karena ada tipe here to set. Maaf Pak, saya kok nggak bisa buka ini apa? Bisa, Ibu
belajar sama saya, mulutnya jangan bilang nggak bisa, nggak mampu, nggak bisa, nggak boleh. Itu akan melemahkan. Ya. Kiri bawah, ada tab, ada Suryo Control tuh. Di mana ya? Soalnya ini screen saya kok jadi kecil ya Pak Jo. Di bawah itu kan ada tab, buka Mendeley, udah terserah Ibu, Mendeley desktop gimana cara bukanya? Mendeley desktop. Mana ya? Nah, soalnya saya nggak bisa buka ini screen saya kok jadinya kecil aja ya. nah, Ibu sekarang diterima request saya tuh. Di agree atau di approve. Approve, ya. Nah, sekarang Ibu angkat tangan. Sudah angkat tangan, Bu? Ya. Sudah angkat tangan? Ya. Nah, ini Ibu sekarang yang kontrol saya sekarang. Ya toh? Ya. Nah, Ibu diam saja. Oke. Lama banget nih. Mendeley. Bawah ini loh, Bu. Loh, ini tahu enggak, Bu? Ibu Ya, diam ya. saja tapi tak kontrol dari sini, Ibu. Terasa enggak? Ya, ya, saya lihat, Pak. Nah, lihat toh. Nah, ini loh maksud saya, buka ini loh. Ya. Mendeley desktop ini loh, kan saya pengen buka Mendeley desktop ini kan. Oh. Ya. Nah, itu loh. Oh. Ibu tidak punya Mendeley desktopnya. Itu masalahnya. Ibu tidak punya Mendeley desktopnya. Nah, ini Bu. Belum install. Belum install. Nah, sekarang ya. Makanya tetap nggak akan bisa. Oh, Pak, saya sudah install di desktop ada, Pak. Iya, mana ini ya. Oke. Nah, ini kan bentar ya. Wah, ini internetnya agak nih, lemot nih. Saya taktik harus berkali-kali karena hubungan internet. Oke. Izin Pak Jo, tadi kayaknya udah ada ibunya Mendeley. Iya, makanya nih. Saya ngontrolnya dari jauh nih kan, nih internetnya nggak bagus nih. Nah, saya kembalikan aja, Bu. Ibu, saya kembalikan ya. Ibu, Mendeley Ya. yang Mendeley desktop di desktopnya. Buka yang tidak ada word-nya coba, Bu. Ya. Coba tutup. Word-nya diturunkan, Bu. Ya. Coba. Ibu sekarang sudah saya serahkan ini. Ibu pakai. Jadi Ibu, saya tutup file yang tadi ya. Ibu tutup, bukan tutup, diturunkan. Word-nya turunkan aja. Bu, word-nya turunkan. Lambat sekali nih internet. Yang di desktop itu kan ada icon Mendeley desktop enggak, Bu? Ibu tahu desktop kan? Mukanya itu, mukanya komputernya Ibu. Mukanya tampilan. Kayaknya internet saya lambat sekali nih. Oke, kalau buka kan nggak perlu internet. Buka. Oh ya, ya, saya buka langsung ya. Iya, buka langsung. Tapi itu diturunkan dulu aja, Bu. Itu yang turunkan aja. Itu yang apa tuh? Yang Chrome itu apa-apa itu diturunkan aja. Atau ditutup aja. Yang buka internet itu loh, Bu. Yang buka internet, HTTPW, Bing itu, tutup aja. Tutup aja. Nah. Oke, sekarang Ibu sekarang buka desktopnya Ibu. Desktopnya. Desktop itu tidak ada yang dibuka, hanya tampilan di anu tuh. Oke, yang lain mohon dimaafkan ya. Nggak apa-apa ya, Bu, Pak. Nggak apa-apa ya, Bu.
Ya, Prof. Internetnya Ya, lambat. Prof. Sekalian juga untuk Pak, cek and recheck. mohon maaf. Oke. Saya praktekkan sekarang, Ibu. Ibu saya stop dulu boleh? Ya, Pak. Oke. Ya. Dari Pak Oke. Jo aja, karena ini Oke. lambat sekali nih. Oke, ya. Jadi kawan-kawan semuanya, ya. Ini. Jadi Bapak Ibu harus punya ini. Punya ini loh. Nah, ini Mendeley desktop seperti ini. Nah, kalau di ikonnya di MacBook seperti ini, atau di laptop seperti ini, ikonnya seperti ini loh, Bu. Nih, saya ulek-ulek nih, Bu. Ibu lihat nggak? Bu, tadi. Ini apa, internet saya berputar-putar nih, Pak. Oke. Ibu melihat screen saya nggak sekarang? Ibu melihat Nggak screen lihat, saya nggak? Pak. Ini internet saya masih berputar nih, Pak. Mau stop share dulu. Ibu sudah stop share. Ibu sudah selesai. Saya nggak lihat screen. Saya nggak lihat screen. Nggak lihat screen. Oke. Ibu sekarang bisa keluar dulu. Keluar dulu bisa koneksi lagi. Koneksinya kayaknya lambat banget. Jadi kawan-kawan semuanya untuk mencitasi harus punya ini. Lambat sekali, Pak. Ya. Oke. Terus di dalam Word-nya itu harus punya di sini, harus add in di sini. Ini harus ada namanya ini, seperti ini. Oke. Nah, ini kan harus ada ini. Kemudian kalau ini nanti dibuka, ini seperti ini dibuka. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, ini tampilannya ini. Saya tutup ya. Bisa turunkan. Ini saya turunkan. Nah, tampilannya seperti ini. Yang ada add file ini. Ini kalau di maximize ya seperti ini bentuknya. Terus punya kayak gitu. Bu tadi masih bergabung dengan saya? Ya, punya saya gambar yang kayak gini, Pak. Nah, kayak gini tuh apa? Kan kita nggak tahu kalau nggak stop. Ibu yang gambar seperti ini, seperti punya saya tadi punya nggak? Seperti ini. Iya, benar. Ya, yang kayak gini, Pak. Kayak gini punya. Ada gambar ini, tapi namanya Mendeley Desktop. Ya, Mendeley Desktop. Tulisan Mendeley Desktop. Ada desktopnya loh. Ini loh, Bu. Bu. Desktop. Seperti ini, Ya. Mendeley Desktop ini. Ya, Pak. Benar, Pak. Oke. Jadi Ibu harus buka ini. Sama Word-nya harus ada ini. Ini sudah ada belum, Bu? Word-nya. Buka Word-nya, Ibu. Kayaknya nih internet saya terganggu nih, Pak Jom. Lambat sekali nih. Oke, Ibu posisi di mana sih? Di Bali, Pak. Tapi ini lihat nih dia berputar. Makanya, Pak. Ibu sekarang lihat Word saya. Saya belum lihat screen-nya, Pak. Loh. Tapi Ibu lihat wajah saya enggak? Sekarang. Lihat, Pak. Lihat wajahnya Pak Didin, Pak Bu Safira, Pak Teddy itu melihat? Lihat, Pak. Lihat. Oke. Nah, ini sekarang saya lihat ada screen-nya. Oh, lambat tuh berarti. Delay, Pak Ju. Delay. Ya. Oke. Jadi solusinya ya memang harus ketemu. Harus ketemu. Ya. Tapi kalau misalnya kawan-kawan keberatan ketemu ya seperti ini setiap Kamis juga nggak apa-apa. Bagi saya juga sangat senang. Tetapi ya akhirnya tidak efektif lah ya. Tidak efektif. Benar, ya. Pak. Begitu ya Bu. Mohon dimaafkan ya Ibu. Baik Pak, makasih. Prof, Nanti saya mumpung coba masih lagi, di kasus ini, kalau saya itu desktopnya nggak ketemu. Apanya? Tapi ada yang disebut Mendeley Reference Manager. Sama nggak? Nggak sama. Beda Pak. Oke. Bapak mau share? Coba nih terakhir share. Coba nih sudah jam 17. Share Pak, coba Pak, boleh? Saya sambil nunggu, izin ngomong nanya sebentar Pak Ju. Boleh. Kemana Pak? Tidak pakai singkat saja. Pak Ju, Bapak tidak menyarankan dengan riset dengan metadata. Ya, karena saya tidak
ke profesor karena ada tugas. Riset saya pakai metadata. Bagaimana pendapat Bapak? Kok Bapak ini sementara ini riset original ya, tapi saya sekarang lagi melakukan riset tetapi pakai metadata. Memungkinkan nggak pakai Q1 nyampe ke Q1 maupun Q2? Matur nuwun, Pak. Saya ingin bertanya kepada semua yang di sini. Untuk riset metadata, bisa untuk jadi profesor enggak, Bapak Ibu? Saya tidak ke profesor, Pak. Tunggu. Bukan itu. Bisa enggak untuk syarat jadi profesor? Bisa enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, Bapak. Saya di Rumah Scopus, core untuk menulis ada di riset artikel, Pak. Oh, baik. Ya. Jadi bukan tidak mau, enggak. Karena begini, Pak. Ujung-ujungnya nanti belajar 2 kali gitu. Saya dengan ikut Bapak 3 kali ini saya sudah, karena saya sudah membuat riset pertama pakai metadata. Nah, sekarang saya sudah melakukan riset real, melakukan riset sendiri. Nah, cuman saya jujur aja mengejar waktu, Pak. Jadi ada nanti untuk yang hasil riset real saya tentang kematangan digital ya, digital maturity itu real. Saya insya Allah cepat dengan, tetapi di awal saya memakai based on metadata, study systematic literature review. Bagaimana Pak Ju? Oke, Bapak ngejar waktu apa maksudnya, Pak? Ampun sepuh, Pak. Enggak, maksudnya untuk dokter atau untuk Bapak sekarang ngambil dokter? Ya. Oke, untuk lulus jadi dokter metadata boleh, Pak? Boleh. Kalau boleh literatur review ya, Pak ya? Iya, tetapi syaratnya jurnal internasional ke Scopus. Mungkin enggak, Pak? Dengan metadata. Mungkin saja, tetapi kan nanti biasanya di kampus tertentu tetap dari disertasinya itu harus dijadikan paper toh, dari riset kalau artikel. Itu nanti insya Allah lancar, Pak. Kalau dengan saya sudah dapat ilmu dari Bapak cara penulisan dan segalanya insya Allah lepas. Tapi ada satu tugas, Pak, pakai metadata dan terbit di Scopus begitu, Pak. Ya, paham. Gini, Pak, itu nanti Bapak bisa saya kasih YouTube saya ya, Pak. Nanti Bapak mana ya? Coba saya bukanya. Saya buka, nanti Bapak ke sini. Saya memang tidak memfokuskan ke situ, Pak. Jujur tidak memfokuskan. Makanya saya bertanya di luar core-nya Bapak memang ini. Mohon maaf. Rumah Scopus review paper. Namanya review paper, Pak. Review paper, siap. Ini memang model paper, ya. Nah, Bapak nanti di sini, Pak. Di mana ya, saya lupa nih, Pak. Mendeley, bukan itu, Pak. Nanti gini aja lah, Pak. Jujur saya tidak menguasai tentang untuk menyiapkan SLR. Tetapi yang sering saya dapatkan SLR itu, kawan-kawan semuanya, bisa untuk menambah nilai. Tetapi kalau untuk bisa menggugurkan jadi profesor tidak bisa. Kalau untuk dokter pun itu tetap harus disusuli dengan riset artikel dari disertasi. Itu hanya pelengkap saja. Nah, kalau ingin mengerjakan pakai SLR itu, Pak, Bapak sebetulnya hanya melihat beberapa artikel yang berkaitan dengan riset Bapak, kemudian dicari kesamaan, kemudian dicari plus minusnya, dicari benang merahnya, di mana titik lemahnya, di mana kesepakatan dari beberapa artikel, gitu, Pak. Misalnya Bapak tentang kewirausahaan misalnya, apa syaratnya jiwa wirausaha itu misalnya itu. Riset A, jiwa wirausaha itu 1, 2, 3, 4. Riset B, 2, 3, 4, 5. Riset C, 4, 5, 6, 7 misalnya. Di mana letak persamaannya? Berarti ada di 3, 4, 5. Misalnya gitu, Pak. Jadi
Bapak itu istilahnya agak lain idenya tidak seperti Bapak. Jadi begini, saya melihat ini masalah digitalisasi di industri kecil begitu Pak ya. Saya lihat di situ belum berkembang banyak, di situ masih ada gap, ada bisa saya teruskan gapnya nanti begitu 5 yang seperti Bapak 5 begitu Pak ya. Saya ingin menelusur dengan studi literatur itu sebetulnya faktor penting untuk keberhasilan industri kecil bisa melakukan transformasi digital begitu loh Pak. Jadi saya cari intro seperti Bapak, cari gap dan tujuan dan seterusnya, metodologi SLR. Terus saya datanya itu populasi dari Scopus dan Sign of saya ya dari Scopus 500-an saya ekstrak, saya baca ada 33. Nah dari situ saya temukan untuk menjawab gap yang saya tuliskan tadi Pak, bisa nggak seperti itu? Oh bisa Pak, jadi Bapak nanti respondennya itu adalah paper, nanti bisa dibuat betul, Pak. Betul, jadi datanya adalah paper. Iya, jadi respondennya materialnya adalah paper, jadi bisa disusun pakai imprat Pak itu Pak. Ya. Disusun pakai imprat, introduction, metodenya itu Bapak studi literatur review, respondennya ada 500 paper yang terindex Scopus. Ya. Nah, Bapak terus dianalisis, dianalisisnya ketemu ada perbedaan, ada apa tadi Pak, itu bisa disampaikan. Tapi bisa dimodelkan pakai imprat. Ya, betul. Nah, gitu Pak. Ngikut sistematika imprat aja Pak ya. Siap. Ya, betul. Pakai sistem imprat bisa Pak. Jadi respondennya adalah paper Pak. Respondennya, populasinya adalah paper. Terima kasih. Ya. Terima kasih. kasih. Prof terakhir. Saya mau bertanya Pak Jo. Saya mau bertanya. Prof. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Edi. Sukses studinya. Prof, Mendeley saya nggak bisa dibuka, bisa nggak saya share screen? Mendeley nggak bisa dibuka? Ya, share screen boleh? Boleh. Ini saya share screen ya. Mana ya tadi? Pak Jo, boleh sambilan menunggu? Ya, sambil buka. Ya Bu. Ini kan saya punya sudah dari hasil riset. Sebenarnya sih dari tugas mata kuliah. Nah, tapi waktu itu hasil dari riset itu langsung dibuat jurnal. Nah, jurnalnya itu kan belum dipublish ya. Nah, apakah bisa, kan ini ada SKEM itu ya, apakah saya bisa membuat jurnal berdasarkan riset dari jadi tidak berdasarkan dari hasil laporan, tapi itu dari hasil riset langsung dibuat jurnal gitu. Itu bisa nggak Pak Jo? Ya, harus begitu. Karena kan mau rencana mau ikut ini nih, yang SKEM itu, tapi saya takut apakah nanti kalau dari jurnal yang udah saya buat itu, apakah harus diserahkan nggak laporan hasil penelitiannya dulu? Karena belum ada, hanya sudah melakukan penelitian, sudah selesai penelitian. Ibu cukup bawa hasil riset, bawa ke rumah, beres. Bawa ke camp, beres. Yang penting bawa hasil riset itu malah lebih bagus lagi. Oke, Bu Wiwi. Ya Prof, izin Prof, ini saya buka terus Mendeley-nya saya for MacBook. Tapi jadinya begini terus, Prof. Bagaimana itu? Ya itu di-download dulu lah. Itu kan belum Ya, di-download. ini kan udah ada di desktopnya sudah, Prof. Udah di-download. Sekarang buka Mendeley desktopnya Ibu mana? Ini saya buka, nah saya tutup lagi ya, Prof. Nih, bawah. Mendeley desktop. Itu dari web. Itu komputernya Ibu perkosa itu. Banyak sekali buka. Iya benar. Karena lagi penelitian, Prof. Lagi bikin. Oke, kalian dengan kasus ini, saya nggak mendapatkan desktop, tapi referensi manajer itu loh. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, Deng. Boleh, tapi Bapak mau kerja keras terus juga apa-apa. Aku nggak mau kerja keras. Hidup terlalu capek. Gitu. Jadi aku apain, Prof? Nah, Mendeley desktopnya mana? Mendeley desktop bukan di plus. Ini Ibu pakai MacBook apa nih? MacBook ya? MacBook. Ibu buka yang bawah sendiri. Coba. Enggak. Ini saya udah buka. Tunggu, Bu. Iya, tunggu. Ibu keluar dulu sekarang. Keluar. Oke. Ya. Keluar dulu, stop share screen. Stop share screen, oke. Nah, sekarang Ibu. Stop share screen ya. Bentar. Kok nggak ada tulisan? Terus ikuti kata-kata saya. Ini share screen-nya enggak on. Nah, oke, udah saya stop. Ibu sekarang share screen bawah diklik. Share screen. Terus jangan kerjakan sebelum saya perintah. Ya, kemudian ada di atas ada basic dan advance. Oke, share screen. Terus
Advance atau basic? Ya, yang advance dulu klik. Yang advance, terus Basic diklik. basic diklik. Di bawahnya basic apa tulisan apa? Basic banyak sekali tulisannya. Ada desktop, Nah, ada whiteboard, ada desktop diklik. Desktop double klik. Oke, double klik udah. Nah, oke, dah. Sekarang Ibu buka yang apa ya? Yang Launchpad. Ibu buka Launchpad. Launchpad. Oh, Kalau sebentar. MacBook Oh, udah kali tahu ya. lah Launchpad. Remote apps more. Close all summary, get participant. Gak ada. Nah, tuh sampingnya apa? Finder, ada Launchpad dah. Enggak ada, yang ada more. Enggak ada di situ. All Ada campaign, partisipan. Yang roket itu loh, roket itu loh. Oke. Kan ada Finder, ada Launchpad, ada tanggal, ada Annotate kan nggak ada ya? masa nggak ada. Yang Launchpad. Launchpad nggak ada. Ayo coba dibuka yang bawah tadi, yang bawahnya tadi. Yang mana? Pelan-pelan. Stop share lagi. Jangan, tetap itu terus. Ya, coba satu-satu yuk. Oh, set, annotate, remote control, apps. Nah, hilang, ayo diputar lagi tadi. Terus, itu bukan Mendeley desktop. Terus, bawah lagi. Terus, 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 ada Launchpad. Terus, terus, terus Bu. Terus Bu. Terus Bu. Nah, terus Bu. Terus, nah itu loh, roket itu loh. Oke. Ya, klik. Iyalah, kalau ada klik diapakan? Penelang itu enggak mau dia. Oh, kiri, digeser kiri. Itu yang sudah terbuka itu. Ah, kiri. Nah, itu Mendeley desktop tuh, double klik. Nah. Tio, Bu. Oke, verifikasi Mendeley desktop. Tio, Bu. View. Nah, itu Ibu laptopnya dibuat kerja keras gitu. Itu cuma banyak sekali gitu. Open. Open. Nah, sekarang Ibu sudah punya emailnya belum? Email saya. Email yang didaftarkan ke sini sudah punya belum? Kayaknya dulu udah pernah, tapi aku lupa passwordnya. Lupa, tinggal email apa yang didaftarkan di forgot. Iya, aku lupa. Email juga lupa, email. Emailku ada ingat, tapi password emailku aku ingat, tapi takutnya nanti passwordnya beda gitu loh. Nggak apa-apa, beda juga enggak apa-apa. Klik salah juga nggak akan dosa aja kok. Nah, put emailnya. Coba password seingatnya Ibu. Password seingatnya Ibu. Seingat aku aja. Stay sign in. Stay sign in dulu. Incorrect. Nah, kalau incorrect, forgot password. Nah, maaf Anda telah diblokir. Waduh. Makanya itu heran. Enggak perlu heran, biasa aja. Ibu kalau enggak, register ulang aja. Itu Bu, ya. Bu, ini etika bekerja dengan laptop. Laptop itu juga seperti manusia, itu kerja sebuahnya itu capek loh Bu. Iya. Yang buangnya aja dulu, itu nanti capek tuh. Karena lagi kerjain ini mau seminar tertutup, jadi semua Kak bukain, takutnya nanti nggak ini gitu loh. Enggak lah, Ibu kalau semakin banyak persiapan semakin bingung, malah nanti waktu seminar malah bingung semua. Jadi ini gimana solusinya? Solusinya register dulu sampai ketemu. Kalau nanti register nggak bisa, Ibu pakai forgot tadi, diulang lagi. Ini di restart aja semua, tutup aja semua. Tutup semua ya? Tutup semua yang gadget seperti ini buangi semuanya dulu. Oke. Iya. Ibu kasihan sama laptopnya tuh, perlu kerja keras ya. Emang lagi kerja keras juga Prof sekarang. Lagi ngejar waktu. Oke Bu.
Begitu ya Bapak Ibu, mohon Ada dimaafkan. izin, Kita ketemu izin. lagi hari Kamis yang akan datang ya. Terima kasih, Prof.